Kalau pas kita dengar rasanya ini bisa kejadian di kita juga lah, gitu. Oke. Bisa aja kita juga terlilit utang, punya masalah keuangan. Ini kita semua juga mengalami gitu loh. Bener. Belum lagi sebelumnya yang Wah merasa ada sumber income yang pasti tiba-tiba stop, Wah juga kaget. Jadi Wah merasa bahwa sebenarnya itu aman-aman aja. Tapi sumber income ini tiba-tiba hilang, Wah nggak bisa bayar. Oke. Jadi kartu kredit Wah itu hampir Wah nggak bisa bayar. Nah, ratusan juta juga sebenarnya. Salah satunya itu karena kita itu percaya income yang kita dapat sekarang akan kita dapat selama. Iya. Kadang kita itu begitu yakin, apalagi kalau semuanya lagi lancar. Betul. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Baru-baru ini nih di berita, kalau teman-teman nggak ada nonton, pasti ini juga sangat memilukan kali ya rasanya ya, atau mencengangkan gitu loh. Kayak satu keluarga, ini kebetulan di Indonesia, di Jakarta, jadi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup lah. Betul. Karena ada masalah keuangan gitu ya. Nah, itu satu terjadi. Nah, habis itu kayaknya selang 1-2 hari, gua lihat di TikTok, itu juga ada ternyata dari Honolulu ya, berarti di Hawaii. Itu di Hawaii, satu keluarga, tapi ini sedikit lebih sadis. Jadi si ayah ini membunuh istri dan juga anak-anak, baru dia bunuh diri. Katanya sih juga masalah finansial. Tapi kenapa dia bunuh ya? Parah juga. Nggak ngerti ya, bunuhnya ini tanpa sepengetahuan atau memang udah bagaimana gitu cerita aslinya ya. Belum baca detail sih. Cuman pas saya baca dari judulnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini hal yang mungkin apa ya, kalau pas kita dengar rasanya ini bisa kejadian di kita juga lah, gitu. Kayak maksudnya kan nggak gampang gitu loh. Ada bisa aja kita juga terlilit utang, punya masalah keuangan. Ini kita semua juga mengalami gitu loh. Bener. Cuman ya kita nggak sampai di tahap mungkin buntu banget lah. Iya, buntu sampai akhirnya memutuskan mengakhiri hidup sih, ya enggak. Semoga juga nggak perlu sampai situ gitu loh. Betul. Nah, jadi kali ini kita pengen bahas nih sebenarnya dari cerita ini, kasus ini, mungkin apa sih yang bisa kita pelajari gitu, terutama soal keuangan, soal utang. Nah, jadi biar teman-teman yang nonton juga bisa bisa meminimalisir lah hal-hal seperti ini, atau mungkin orang-orang di dekat kita gitu ya. Jangan sampai terjadi lah. Benar. Nah, jadi mungkin pertama, menurut lo, sudut pandang lo lah, pendapat lo soal kasus-kasus seperti ini. Jadi sebenarnya gini ya, sebenarnya utang ini dulu itu kita jarang dengar separah ini sebelum ada yang namanya pinjol. Pinjol ini kan ekstrim banget ya. Maksudnya cara penagihannya, apanya, terus pembunuhan karakternya gitu ya. Jadi memang sejak ada pinjol ini banyak banget kayaknya orang mengakhiri hidupnya gara-gara pinjaman. Iya. Gitu. Cuman pinjol ini juga serba salah. Dia kan nggak ada pegang jaminan apa-apa. Jadi ya mereka mau mengembalikan, ini bisnis ya, ini ya coba bisnis. Ujung-ujungnya bisnis, betul. Jadi ya mereka mau mengembalikan uang yang mereka yang udah tanamkan ke orang lain ya pakai dengan cara kasar. Ini tuh kayak zaman dulu itu rentenir lah. Ya. Ini versi resmi, versi legalnya gitu. Jadi kalau dulu rentenir kan juga gitu, kalau kita nonton TV ya kita sih gak ngerasain ya. Cuma kalau nonton TV kan ditagi, dipukulin, dihajar gitu ya. Di depan bawa balik lu belum ada duitnya, kau patahin tangan lu gitu. Ya, kayak gitu. Cuma sekarang ya orang mengarahnya ke pinjol. Nah, sebenarnya satu hal yang paling penting adalah pertama, jangan pernah berhutang kepada instansi yang tidak legal ataupun tidak terjamin. Nah, gimana? Kan pasti banyak orang ngomong ya, kalau ke legal gak dikasih, berarti kita memang belum pantas berhutang. Memang kita belum masanya untuk berhutang, dan kebutuhan kita itu tidak perlu dengan hutang. Gitu. Banyak lah alasan orang berhutang, dari yang mulia sampai yang main judi slot, itu juga banyak. Iya, macam-macam. Cuman maksudnya itu kalau seandainya kita tidak bisa dapat dari instansi yang legal, berarti kita itu belum pantas. Nah, nanti konsekuensinya berat. Itu satu. Kedua, hutang itu kan kita kan harusnya manage. Kalau kita hutang, kita harus pikir cara balikinnya gimana. Kalau nggak bisa balikin, berarti ini hutang akan mandek udah pasti.
Nah, ngapain kita hutang sesuatu yang kena bunga dan kita nggak bisa balikin? Jadi kita udah melihat ini ujungnya, istilahnya nih kita udah tahu nih ini enak tapi racun. Kita udah tahu nih bulan depan mati nih kalau makan ini, masa kita tetap makan gitu kan? Jadi kalau bisa itu dijaga. Kalau gimana? Cuman terakhir nih Mon, kalau sampai kita terlilit sebenarnya tidak perlu mengakhiri hidupnya juga, karena banyak cara juga. Seperti kalau seandainya kita terlilit utang, kalau utangnya legal, kita bisa ngomongin baik-baik ke pihak bank. Kita ngomong bahwa kita ini udah mau lakukan penyitaan juga boleh, apa segala macam diproses saja. Cuma memang namanya pinjol itu pasti dia ngejar terus. Ya kalau mau salah satu solusi ganti alamat, ganti alamat, kabur apa gitu, mulai hidup baru di sebuah tempat baru gitu. Itu sih. Iya. Jadi memang maksudnya mungkin sebelum kita sampai utang, cara pandangnya itu kita perlu lihat jangka panjangnya juga gitu. Iya. Maksudnya ini kita bisa selesain nggak nanti ini, sekarang gue pinjam. Atau kita itu terlalu over pede. Iya. Ya kayak misalkan tiap hari ini kita sering lah, kalau orang yang udah punya kartu kredit, diteleponin terus KPA gitu kan. Iya. Kredit tanpa ampun. Jadi mau nggak nih Pak, ini bunga sekian, berapa lama ini mau dimanfaatin nggak? Sayang nih kalau nggak dimanfaatin. Iya. Makanan sehari-hari lah. Terutama nggak tahu ya belakangan ini mungkin banyak ya. Bang juga lagi kejar target gitu. Kita di teleponnya sih nggak dikasih ampun juga. Iya betul. Ya itu banyak lah. Jadi memang sebelum sampai kita ke tahap itu, kita harus lihat jangka panjangnya. Betul. Terutama mungkin di saat kita buntu gitu ya, mungkin kita nggak mikir panjang kadang. Iya. Karena kita pikir yang penting lewat dulu lah gitu. Tapi ya konsekuensinya bisa makin parah sebenarnya. Ya, yang penting minggu ini lewat dulu. Iya. Minggu depan terserah lah mau gimana. Padahal ini double, minggu depannya lu bisa lebih capek. Parah lagi. Ya. Nah, kalau lu sendiri nih ada nggak pengalaman lu tuh mungkin sampai mandek nih, cash flow nggak lancar, ada utang, lalu sampai stres banget ya. Ini kan mungkin masalah mental ya. Ya betul. Kita ngomongin teori gampang, lu jangan lu pikir panjang bla bla bla. Tapi kan kalau kejadian asli di kita nih. Dulu itu sebenarnya pernah mau. Oke. Waktu dulu itu gua beli apartemen yang lama. Itu sebenarnya waktu itu gua gak terlalu ada duit. Agak memaksakan lah dia. Agak paksain, terus renovasi apa segala macam tuh akhirnya mandek. Nah, belum lagi sebelumnya yang gua merasa ada sumber income yang pasti tiba-tiba stop, itu gua juga kaget. Jadi gua merasa bahwa sebenarnya itu aman-aman aja. Tapi sumber income ini tiba-tiba hilang, gua gak bisa bayar. Oke. Akhirnya menggulung tuh. Jadi double lah istilahnya. Satu hal terjadi, hal lain terjadi. Sebenarnya ada 3-4 hal banyak. Nah, akhirnya itu waktu itu gua mandek. Waktu itu gua masih pakai kartu kredit. Jadi kartu kredit gua itu hampir gua gak bisa bayar. Nah, ratusan juta juga sebenarnya. Jadi waktu itu sampai satu titik kartu kredit itu ada banyak bank. Banyak kan sih pakai cara kasar ya. Iya. Ngomong, ini gitulah. Tip gitu. Nah, tapi ya waktu itu kita stres. Cuma kita nggak ngerasa harus apa makin juga. Kita lihat sebenarnya gue juga bukan dari keluarga tidak mampu juga. Cuman gue kan nggak mau ya hal ini sampai merepotkan yang lain gitu. Gue pengen selesai sendiri. Nah waktu itu singkat cerita, akhirnya itu ada beberapa itu, akhirnya cicil paham lah. Bikin jadi cicilan tuh. Semuanya bikin jadi cicilan, terus cari sumber income baru dan untungnya ada penghasilan baru. Nah akhirnya bisa lewat. Tapi tahu sesusah itu dulu. Jadi kita mau makan juga susah, mau ini juga sulit, apa segala macem. Itu juga ngerasain yang namanya sehari makannya cuma sekali, 2 kali itu udah ngerasain juga. Yang dulu kita kemana-mana ada mobil tapi gak bisa bawa mobil. Karena gak bisa biayain gitu. Jadi tapi sebenarnya simpelnya satu, dimandekin aja. Maksudnya gini, gak usah gali lubang tutup lubang, justru stop, udah dimandekin. Jadi jangan sampai malah makin banyak lubangnya gitu. Betul. Jadi lubang ini satu aja udah gitu. Karena dulu gua menggulung itu karena itu. Jadi anggap kalau pakai kartu kredit deh buat bayar ini itu apa segala macam.
Jadi biaya pakai kartu kredit ini. Jadi gali lubang tutup lubang. Akhirnya terakhir udah gue mandekin, gue cicil apa, ya untungnya. Waktu itu untungnya gue gak ada yang sampai harus gue tutup, penyelesaian gak ada sih. Jadi semuanya juga cuma ubah jadi cicilan, gue bayarin, selesai. Dan bisa melewatin itu gitu. Iya, itu jujur waktu itu gak ada kelihatan ada jalan keluar kan. Iya. Tapi untungnya lewat juga. Gak nyangka. Sebenarnya banyak banget orang juga mengalami hal serupa juga sih. Salah satunya itu karena kita itu percaya income yang kita dapat sekarang akan kita dapat selama. Iya. Karena kita itu begitu yakin, apalagi kalau semuanya lagi lancar. Betul. Ya sebenarnya kan orang bisa sampai rumah ditarik dan lain-lain kan karena itu. Karena dia percaya. Karena percaya punya uang sekian nih, lu income lagi lancar, bisnis lagi bagus. Dan tiba-tiba ada aturan baru dan lain-lain berubah, income dia kan bisa aja hilang aja gitu. Hilang. Dan ternyata dia gak siap gitu. Bener kayak kita dapat penghasilan 100 juta dari bisnis sebulan. Kita mikir kalau ambil cicilan 40 juta gak ada salahnya. Iya. Sebenarnya di atas kertas juga wajar. Ya memang gak akan ada usaha. Kan? Cuma yang kita gak bisa mengantisipasi dan bisnis kita turun. Dan ada survei ke banyak orang. Gak ada satupun orang yang sanggup melihat bahwa bisnisnya akan turun. Iya. Yang bisa lihat itu biasanya orang-orang hebat, konglomerat apa itu yang bikin mereka survive begitu banyak krisis ekonomi. Jadi kalau orang itu selalu merasa bisnis akan makin gede, makin besar. Iya. Ini sangat-sangat bisa dan wajar. Iya, sangat-sangat wajar karena kita juga gitu. Kita juga berpikiran hal yang sama. Karena pasti ekspektasinya makin bagus gitu. Makanya sekarang anti banget sama cicilan, anti banget sama ini karena trauma dulu juga. Iya. Kalau bisa gak perlu cicil ya gak usah. Gitu. Iya. Tergantung kebutuhan apa. Betul. Kayak kalau seandainya nih kita rasa ini belum perlu banget ganti, gak usah. Biarin aja gitu. Kalau ada duitnya gak apa-apa ganti aja. Oke, nah mungkin ada nggak menurut lo hal yang butuh orang tahu lah sebelum dia itu ngambil utang gitu? Intinya utang itu sebenarnya itu jangan pernah nganggap utang itu nantinya kita itu akan nggak bayar, nggak usah bayar. Intinya kalau seandainya kita mau utang 10 juta, kalau bisa kita memang punya 10 juta. Tetapi kan kalau kan logikanya gini, kalau lu punya 10 juta ngapain utang 10 juta? Nah, lu harus pikir apa yang bisa kemungkinan terburuk yang lu bisa gadaikan, lu bisa apa buat utang. Itu satu. Kedua, jangan cintai barang lu. Cintai keuangan lu. Banyak orang nih sayang sama apartemennya, sama rumah, sayang sama mobilnya. Udah berapa tahun nih gua. Akhirnya dia utang. Jadi banyak kasus gimana lo melihat ya, orang itu dia punya rumah, katakan 5M nih rumahnya. Jadi dia ngutang ambil dana usaha 3M. Dia tombokin tuh setiap bulan 1%, 1,5%, 1%, 1,5%, 40 juta, 30 juta, 40 juta, 30 juta. Nah, sebenarnya simple. Kenapa gak rumahnya lu jual aja? Lu gak usah bayarin itu bunga. Itu udah mainnya ke ego. Karena lu waduh, betul. Lu bayangin ya, lu punya rumah 5M. Lu kalau nyewa rumah 5M itu paling 100 juta. Itu udah mahal lu sewanya. 50 juta aja masih banyak orang yang sewain. 100 juta, katakanlah 200 juta. Tapi lu bayarin itu bunga 5M itu kalau senin lu bunga itu bisa 600 juta. Kalau 1% per bulan doang. Jadi maksudnya gini, lu ngapain lu sayangin barang? Lu sayangin keuangan lu, itu barang suatu hari lu punya, lu mau beli 10 juga bisa. Tapi kalau gak ada duit, itu barang gak bakal jadi punya lu juga. Gak terlalu banyak artinya sebenarnya. Nah, banyak orang lu ngelihat terjebaknya di sana. Mereka sayang barang, terutama salah satunya itu emas. Banyak orang nih emas itu digadein atau dijadiin pinjaman gitu ya. Padahal emas kan gak mau dijual. Jual aja mau pakai. Ngapain lu pinjam, lu bayar bunga lagi, lagi ini itu kan. Banyak lah, banyak barang sih. Mobil jadi, juga. Memang hal-hal yang perlu kita tahu sih. Iya. Ya ini datang juga dari pengalaman, dari kita melihat orang lain, baru kita bisa ngerti. Kalau dulu juga kita nggak ngerti pasti. Dan di dunia ini gak akan ada orang yang nggak tahu. Iya, gak ada yang ngajarin juga sih sebenarnya. Orang kasih tahu lu juga ngerasa dia ngiri dong sama gue. Tapi percaya kalau lu sayang barang lu nanti hilang semua.
cepat atau lambat itu nggak akan jadi. Ya, jadi kita perlu ngerti barang aja sebenarnya. Iya, tergantung lu mengartikan itu juga sih. Iya, bener. Cuma barang aja, gak usah terlalu emosional, gak usah terlalu apa banget gitu. Iya. Itu sih. Ya mungkin ya, kalau tadi juga Hartono udah bilang ya, kalau sampai saat ini memang lagi terlilit diselesaikan. Iya. Sebisa mungkin. Gentleman lah. Hadapi apapun itu, ya pasti ada jalannya kok. Mungkin rasanya buntu gitu wajar kok. Tapi sebisa mungkin diupayakan pasti ada jalan. Dia maksudnya kita nggak menganjurkan sampai harus mengakhiri dan lain-lain kayak cerita, nggak perlu lah. Ya kita sih nggak tahu juga ya kondisi sebenarnya yang orang alami. Bukan berarti mereka lemah sih. Mungkin waktu itu juga posisi dan kondisi itu berbeda dengan yang kita tahu. Kita nggak bakal bisa ngertiin juga. Iya, karena mungkin juga mereka buntu semuanya juga. Dengan kita nggak tahu ya. Tetapi untuk kalian berhutang di luar sana, hadapi aja. Hadapi, datangin. Kalau berhutang nggak mau, datangin banknya. Bilang, saya nggak bisa bayar, saya punya etiket baik. Nanti mereka akan kasih program kok. Kasih program penghapusan bunga, cicilan ringan, atau apa gitu. Kita dari aja kesanggupan. Dari sisi banknya juga lebih seneng kok. Iya, karena nggak usah bayar orang buat tarik kita. Maksudnya bunga apa-apa mereka juga, maksudnya penting dan mereka balik juga. Betul, dan juga paling kita di blacklist. Tapi kan sementara doang di blacklist. Oke, itulah ya soal utang ya. Nah, jadi semoga teman-teman bermanfaat apa yang kita sharing ini. Kalau ada teman-teman kalian yang butuh denger ini, coba di-share ke mereka juga. Jadi biar mereka juga ada gambaran soal utang ini. Itu aja, jangan lupa di like, di subscribe. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.